Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Dan kali ini aku akan membahas ya tentang Taki Malik ya teman-teman ya. Ini Taki Malik dulu tuh dia sempat viral karena aku tuh kenal dia gara-gara Salma ya. Dia nikah sama Salma Vina, anaknya Pak Sunan Kalijaga. Terus nggak lama kemudian cerai gitu. Dan setelah baca-baca artikelnya ternyata ya karena si Salma ini pakai celana kalau aku nggak salah ya. Yang which is karena Salma itu kan ya baru hijrah gitu ya. Tapi tiba-tiba katanya sih faktor cerainya karena itu ya. Dan pada saat itu aku juga kayak bingung banget sih sebenarnya. Kok bisa ada laki-laki yang paham agama gitu ya. Tapi tidak pelan-pelan terhadap istrinya, malah main diceraikan. Dan bahkan sampai sekarang kalau teman-teman lihat ibunda dari Salma Vina itu masih sakit hati banget ya sama Taki Malik ini. Dan ya aku nggak tahu segimana doanya ibunya Salma sampai kayaknya Taki Malik ini kena masalah terus di akhir-akhir ini ya teman-teman ya. Karena kan kemarin itu sempat tanahnya gitu ya, dan sekarang itu katanya mushaf. So, mungkin supaya nggak bingung, langsung aja kita masuk ke videonya ya teman-teman. Kalau mau jujur, Nah ini, hampir semua travel haji dan umroh melakukan apa yang dilakukan oleh Taki Malik ini. Cuman bedanya, mungkin travel haji umroh itu nggak langsung masang harga seperti yang dilakukan oleh Taki Malik. Dan juga mungkin harganya sedikit lebih murah dibandingkan program wakaf kalau dia 330.000 ini ya. 330.000 per Quran. Tapi kita juga harus bersyukur ramenya postingan ini membuka fakta bahwa selama ini memang masih banyak dari kita orang Indonesia ini yang tidak cermat menentukan prioritas untuk wakaf. Sekarang pertanyaannya, lebih prioritas mana wakaf Quran di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Yang udah banyak dengan banget. wakaf Quran di pesantren-pesantren pelosok di Indonesia yang Qurannya mungkin sudah usang, sudah robek? Atau lebih prioritas mana wakaf Quran di Mekah dibandingkan dengan wakaf sumur di daerah NTT misalnya yang banyak kekeringan. Kita juga dulu gitu pas umroh banyak tawaran wakaf Quran, wakaf berbagi makanan, tapi kita tolak gitu karena kita tahu bahwa mayoritas orang yang berangkat umroh di Mekah dan Madinah itu adalah orang-orang yang berkantong tebal. Gak mungkin mereka nggak bisa beli Quran sendiri. Kalaupun misalnya mereka nggak beli ataupun nggak bawa Quran, lupa gitu ya. Itu ada HP kok, mayoritas mereka pasti punya HP yang bisa install aplikasi Quran. Atau bahkan ya mereka misalnya nggak bawa Quran, nggak bawa HP, nggak mungkin di Masjid Nabawi itu ataupun di Masjid Haram itu kosong dengan Al-Quran. Karena pemerintah Arab Saudi itu pasti menyediakan itu, nggak mungkin. Negara kaya minyak itu nggak mungkin lah masa Al-Quran aja nggak bisa disediain. Sebenarnya malah katanya di mana Masjidil Haram dan Nabawi gitu ya, itu katanya nggak nerima infak sama sekali karena itu infaknya Raja Salman semua katanya sih gitu ya. Jadi makanya aku kadang bingung gitu, ini didistribusikan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi padahal itu udah disediain gitu ya setahu aku ya. Tapi makanya aku tuh heran kadang. Nih, bujang-bujang kemarin tuh yang buka wakaf 80 real. Nih, gua kasih tahu nih ya. Akan sih nih nyari kalau nyari mushaf nih. Akan sih kalau mau nyari mushaf nih, lihat nih. Nih, gua masuk di toko ini. Gua langsung ketemu nih. Ya, mushaf Malik Fahad. Tengok nih. Mushaf Malik Fahad. Kan ada yang balasin dia. Tuh, 30 real ya. Jadi kalau kalian mau buka wakaf 80 real, untung antum udah 50 real. Antum mau buka wakaf apa mau jualan? Hah? Mau buka wakaf apa mau jualan di itu? Bang, udah bang. Antum juga penyalir kan? Bang. Berani banget ya. Ya Allah, jualan agama tuh kok berani ya. Aku tuh muka-muka kayak gini. Ya Allah. Karena emang guys, ibunya Salma itu kita nggak tahu ya, maksudnya orang Islam itu kan Allah bilang gitu ya kalau doa orang yang terzolimi itu pasti Allah kabulin gitu. Nah aku nggak tahu tuh apa benarkah sesakit itu ya, pasti sesakit itulah ya. Ibunda Salma tuh nggak tahu doanya kayak gimana ya. Jadi Taki Malik bisa sekena ini. Kalau aku jadi Taki sih aku pasti apa ya, udah minta maaf semaaf-maafnya sampai Ibunda Salma itu bisa ikhlas. Gimana caranya nggak tahu deh. Pokoknya aku harus ibunya itu sampai seikhlas itu maafin aku, baru aku udah tenang gitu.
Karena kan, aduh, aku nggak tahu deh. Itu kan doa tiap malam ataukah apa kita nggak tahu ya. Maksudnya, kalian paham kan maksud aku ya? Umur 16 tahun saya sudah diamanahkan sama Allah, selesai 30 juz. Kemudian alhamdulillah bisa menirukan 40 suara Imam Timur Tengah. Pesan dari guru saya, termasuk Tuan Guru Abu Somat, itu beliau pesan kepada saya, Ustaz Taki, titip anak muda, kata beliau. Waduh, di dalam banget sih. Ya Allah, titip anak muda. Istrinya, ya Allah, astagfirullah, istrinya ya. Padahal istrinya tuh kayaknya cuma pakai celana gitu ya, tapi dipermasalahin. Ya memang masalah sih, tapi harusnya baik-baik nggak sih? Titip satu anak muda aja, titip anak muda Salma Vina aja nggak bisa, ya Allah. Titip anak muda. Wah, apa ya? Jadi ada beban ya? Iya. Jadi ini bukan tugas gampang sebetulnya. Tugas berat ya. Karena ini bagi saya adalah amanah. Ya. Bahkan beberapa pesannya Ustaz Abu Somad itu beliau sering sekali pesan beberapa poin-poin. Ustaz Taki harus begini, Taki harus begini. Kata beliau, Ustaz, katanya, saya nggak mau, katanya, Indonesia ini anak mudanya diisi dengan orang LGBT, kata beliau. Oh, saya bilang. Pada akhirnya, Bener deh, aku pesannya buat Taki sih itu minta maaf lah ya sama ibunya Salma Vina. Mungkin kalian nggak tahu ya sesakit apa, coba kita lihat videonya ibunya Salma Vina. Ini guys, aduh, dua orang terzolimi tuh langit kebuka gitu. Blok, hilang semua akses yang bisa berhubungan dengan manusia tersebut, makhluk tersebut dalam bentuk apapun untuk ibu. Ya, itu aja nak. Kayaknya Salma ini orangnya apa ya, terlalu baik kali ya. Mungkin ya aku lihatnya ya, terlalu baik. Jadi mau nolong aja gitu. Atau banyak netizen yang berspekulasi katanya belum move on dan lain-lain. Kayaknya enggak sih guys. Ini sebaik itu mungkin dia ya. Dan ya ibunya nggak mau dia berhubungan lagi dengan Taki karena ya itu Takinya nggak pernah, kayaknya Takinya udah benar-benar nggak sesuka itu sama Salma gitu. Sementara Salma ini masih mau menjalin silaturahmi gitu ya, tapi itu ya nggak salah gitu ya. Tapi ya orang cara move on-nya kan beda-beda ya. Salah satunya saya mengajarkan anak laki-laki saya untuk tahu bagaimana cara bersikap terhadap seorang perempuan. Apapun kekurangan dan kesalahan. Wah, Taki sih. Aku jadi Taki udah minta maaf karena ibunya sesakit itu. Karena kan kita lihat ya, udah beritanya udah turun gitu ya. Sekarang naik lagi. Ya mending lah Taki lah. Gak ada salah. dia jelas semua. Jadi ada satu momen di mana Karena si Salma ini memang kan nikah muda ya pada saat itu. Terus habis itu 3 bulan menikah, kayaknya tuh ditalak gitu ya lewat BBM atau SMS. Bisa bayangin guys, sehancur apa hidupnya. Terus habis itu dia lepas hijab, pindah keyakinan. Tapi sampai sekarang laki-laki ini belum minta maaf. Wah, kacau Taki Malik sih. balik lagi ya, seperti aku bilang, aku sama dia sudah selesai. Oke, aku sudah maafin dia dan lain-lain, aku sudah menerima keadaan. Tapi sebagai anak, aku juga bisa melihat setelah kejadian itu, memang perubahan di orang tua aku itu drastis sekali. Kasihan. Gitu. Aku bisa melihat mukanya mereka, walaupun aku nggak tahu dalamnya seberapa. Tapi lukanya itu masih sangat terlihat. Walaupun ibu sama ayah juga nggak ngomong. Sehingga ada satu momen di
minta tolong. Pengen pupuk Salma deh. Kasian banget ya. Kita juga gak kuat sebenarnya. Cuma gak pernah nyampain aja. Kayak ibu juga gak pernah ngomong gitu. Tapi I know. Aku tahu kalau itu sakit. Jadi aku yang minta tolong ke dia. Tolong minta maaf. Karena hati orang tua aku luka. Sama Pastinya. Oh, Saya orang yang harus disalahkan juga, makanya terjadinya pernikahan mereka waktu itu. Yang dirasakan ya udah pasti semua semua ibu merasakan dan pasti mengerti apa yang saya rasakan. Sekarang saya mau tegaskan kembali apa yang diucapkan suami saya, bahwa itulah memang yang saya lontarkan, yang saya minta sama Tuhan saya. Saya bilang, ya Allah, mungkin saya sebagai manusia tidak baik, tapi izinkan saya menagih rasa sakit ini wah, merinding guys. nanti di atas sana. Dan saya sudah sampaikan juga sama Alma, saya sesakit itu. Ya, kalau mau ditarik ke belakang ini sudahlah, karena mungkin saya orang yang harus disalahkan juga, makanya terjadinya pernikahan mereka waktu itu. Saya orang yang harus disalahkan Merinding juga, gak makanya mas? Aduh. Iya, sebelum disakiti ya Allah. Nih pakai jilbab ya. Berharap dituntun. Ternyata kayak gini. Jika yang punya tanah menawarkan kepada gua antara rumah atau masjid, kenapa sih seorang Taki Malik ini dan tim gua gitu ya dengan lawyer Salah kuasa opini. hukum Ngerti gua kan sekarang diskusi Yusuf betul Mansur memilih menempatkan rumah Taki saat Malik. itu. Pertama, ini harus teman-teman cermati baik-baik. Kita ada tujuan bukan untuk kepentingan pribadi. Waktu itu kita masih ingin ikhtiar memperjuangkan membebaskan lahan ini secara seluruhnya, teman-teman. Itu niat kita. Kedua, kalau seandainya saya lebih memilih masjid saat itu, bisa saja. Tapi apa yang saya pertimbangkan, Malikal Mulki yang saya bangun ini bukan hanya sekedar masjid, seperti masjid mungkin yang di luar pada umumnya gitu, teman-teman. Kalau di luar itu mungkin ya udah sholat gitu ya kan, Jumatan gitu ya, atau kajian. Tapi Malikal Mulki ini visi misinya adalah 4 pilar peradaban, teman-teman. Yang pertama, Baitullah, itu masjid. Kemudian yang kedua, Baitul Quran, itu halakoh Qurannya, tahfidz Qurannya, sehingga kita mencetak imam dan penghafal Qurannya. Yang ketiga, ada Baitul Malnya, yang mana kita akan menyalurkan juga nanti ya, zakat, sedekah, infak teman-teman kepada orang yang membutuhkan, asnaf zakat dan seterusnya. Yang terakhir yaitu Baitul Muamalah, yaitu bisnis. Ya, kita akan membuat bisnis sehingga roda ekonomi Malikal Mulki itu akan berputar. Nah, itu gambaran teman-teman. Sehingga kalau saya waktu itu lebih memilih masjid, ini banyak pertimbangan gitu. Kegiatan Malikal Mulki itu selalu banyaknya itu di outdoor. Bahkan kadang-kadang jamaah sampai membeludak, sampai keluar kemana-mana. Takutnya itu malah mengganggu tetangga-tetangga sampingnya. Jaraknya terlalu dekat gitu teman-teman, satu sama lain. Nah, itu saya nggak mau. Alhasil Cerita aja nih. akhirnya lo memilih untuk kayaknya gue memilih kepercayaan yang lain. what happened? Nothing happened. It's just him. Gak ada sesuatu yang nothing crazy about it. Bukan sesuatu yang kayak Gitu. wah Iya, gitu. I know, Gak iya. ada. Just he chose me and I chose him. Udah gitu aja. So 2018 sampai sekarang 2022, 3-4 tahun, apa yang paling sama Vina belajar? Yang paling belajar adalah yang pasti it changed the way I think. It's a lot. And the way I see people, the way I forgive, it's changing, and that's what I need to. So, yes. What happened sampai akhirnya Pindah keyakinan guys, bayangin. Gimana nggak sakit ibunya kan?